Uang itu bisa bikin hidup lo menjadi sangat indah, sangat bermakna. Tapi uang itu juga bisa menghancurkan hidup lo seketika. Ya. So hari ini gue mau bahas tentang the bad influence on money. Ya. Jadi ya suka nggak suka ya. Segala sesuatu di hidup ini tuh pasti ada dua sisi. Ya, ada sisi yang positif dan ada sisi yang negatif. Dan spesifik tentang uang nih guys, ya. Positif dan negatifnya tuh sangat ekstrim, ya. Uang itu bisa bikin dan membawa impact yang luar biasa baik buat hidup lo, buat orang-orang sekitar lo. Tapi on the other hand, uang itu juga bisa memberikan dampak yang luar biasa buruk buat kita semua. Ya makanya nih, kalau lu baca ya buku novelnya Dante's Inferno, ya. Ada 7 circle of hell, ya 7 level neraka. Greed itu salah satunya, ya. Greed itu ya adalah dosa-dosa atau kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan uang, ya. The feeling and the necessity of wanting more money, ya. Jadi pengen uang lebih terus, akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk uang. Hai guys, nama gue Gary Benedict. Ya, di sini gue akan membahas satu topik ya, dan gue akan explore sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan gue. Semoga apa yang gue share di sini ya bisa connect dengan teman-teman semua di social media, on YouTube terutama ya, orang-orang yang punya pemikiran yang sama dengan gue, so kita bisa discuss a lot dan kita bisa remind each other tentang hal-hal yang kita lalui di hidup kita. Oke? So, the bad influence on money. Ya, uang memang bisa membawa hal yang negatif buat hidup kita. Ya, di sini gue ada 4 poin ya yang pengen gue explore ya, sisi negatifnya. Yang pertama itu uang bisa create a lot of stress and anxiety. Ya, uang itu bisa bikin kita stres, uang itu bisa bikin hidup kita cemas. Ya, hidup kita nggak tenang. Hidup kayak dikejar-kejar setan gitu ya kan. Wah gimana nih, gue butuh duit lebih, ya kebutuhan gue nggak cukup, ya gue nggak bisa flexing, ya gue nggak bisa ini segala macam, gue lebih miskin dari teman-teman gue, ya gue dituntut keluarga gue untuk menjadi lebih kaya, gimana nih. Wah ya itu loh maksudnya, all that emotion yang berhubungan dengan uang itu tuh bisa overwhelming gitu buat kita semua ya. Jadi di saat kita nggak punya uang yang cukup, ya kita nggak punya uang yang berlebih, kita tuh takut banget kehilangan uang, ya. Dan takut akan kehilangan uang ini bisa berimbas kepada relationship yang buruk kepada teman-teman kita, ya keluarga kita, ya. So I think yang the bad influence yang nomor 1 ini nih, ya uang bisa menciptakan stres dan anxiety itu menurut gue adalah yang paling banyak dilalui oleh kita semua. Gue juga punya masa-masa ya even sampai sekarang lah gitu. Gue gak bisa bilang wah gue gak pernah terbeban dengan uang. Uang tidak pernah menjadi masalah di hidup gue. Kalau orang udah achieve level itu menurut gue ya itu udah sangat luar biasa ya. Artinya orang itu sudah mencapai financial freedom ya. Uang itu udah bukan masalah, money udah bekerja buat lu ya kalau kata orang zaman sekarang. Itu level yang menurut gue tuh proses yang harus kita lalui cukup panjang. Ya cuman ya itu tadi ya. Kadang-kadang karena kita selalu merasa kekurangan uang, kita menjadi stres, kita menjadi anxiety. Ya kita selalu membandingkan diri kita dengan orang-orang yang lebih kaya di sekitar kita, yang lebih berhasil. Ya sebenarnya ini semua muncul karena perasaan atau satu hal yang kita nggak pernah lakukan di hidup kita ya, yaitu ya kita bersyukur. Kadang-kadang memang kita jadi manusia itu terlalu sering melihat ke atas ya. Wah orang-orang yang lebih sukses dari kita tuh kita perhatiin semua, orang-orang yang lebih kaya. Ya kita berharap sekali bahwa kita ingin menjadi seperti mereka secepat mungkin ya dengan cara apapun. Padahal kalau kita ngelihat ke bawah nih ya, gue rasa masih banyak banget orang di dunia ini tuh yang pengen loh punya hidup seperti kita.
ya, pengen kerja kantoran gitu misalkan, ya, pengen jadi manajer, ya, pengen kerja di SCBD, ya, pengen kerja di bank gitu misalkan, pengen kerja di startup gitu. Banyak sekali orang-orang yang mimpi untuk punya hidup yang seperti kita, cuman kita nggak realize akan hal itu gitu, karena kita selalu melihat ke atas gitu kan, ya kan, capek nggak sih kepala tuh ngelihat ke atas terus gitu. Sekali-sekali kita harus ngeliat ke bawah, kita bersyukur bahwa ya actually we are doing really well gitu di hidup kita. Dan sebenarnya I think most of you yang nonton ini, you are doing really well ya di hidup kalian. Cuman kadang-kadang kalian gak appreciate akan hal itu, jadi ya lo stres terus dengan uang ya. Mengejar uang itu gak ada habisnya ya, itu menciptakan stres. Dan yang kedua ya, poin yang kedua, money can lead to materialism ya. Money can lead to materialism and focus on possession. Ya, jadi ini sebenarnya juga masalah yang cukup serius sebenarnya di anak-anak muda zaman sekarang. Which I think I used to be this kind of person ya. Dimana gue menilai kebahagiaan gue itu adalah dari hal-hal yang gue miliki di hidup gue, hal-hal yang bisa gue beli. Ya. Beli baju baru, gue senang, gue bahagia. Gue punya teknologi baru, gue bahagia, gue merasa bahagia. Gue punya ini, punya itu, ya. Intinya gue jadi nggak merasa menyesal menghabiskan uang gue segitu banyaknya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya gue nggak perlu. Ya belanja once in a while itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau kebahagiaan lu itu hanya tergantung dari barang-barang yang lu beli, ya I think itu akan menjadi problem yang luar biasa hebat di hidup ini. Karena menurut gua ya, kebahagiaan seseorang itu bukan dari barang-barang yang bisa kita beli, barang-barang yang kita punya ya. Itu focus on possession and materialism, tapi harus lebih kepada prestasi ya, lebih pada karir kita ya, lebih kepada achievement apa sih yang sudah kita lakukan di hidup kita ya. Hal-hal positif apa yang udah kita bawa di dunia ini buat orang-orang sekitar kita, buat teman-teman kita ya, untuk tempat kita kerja ya. Sebenarnya kebahagiaan itu tuh harusnya datang dari hal-hal yang seperti ini gitu. Kayak sesimpel kayak gue udah bahagiain orang tua gue atau belum ya. Orang yang nggak mikirin orang tua, orang yang nggak mikirin orang lain kan pasti kalau punya duit ya dihabisin aja gitu udah buat dirinya sendiri ya, nggak pernah mikirin orang sama sekali ya. Padahal sebenarnya kalau lu bisa membantu orang yang seumur hidup membantu lu, which is misalkan orang tua lu ya, I think lu akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih long lasting dan lebih solid gitu daripada kebahagiaan jangka pendek yang lu dapetin hanya dari overspending, beli barang-barang yang sebenarnya ya lu sebenarnya beli itu kan juga cuman untuk trying to impress orang lain gitu. Lu mau dianggap orang itu berhasil berdasarkan dari barang-barang yang lu punya. Ya karena memang paling gampang untuk orang menilai gua tuh berhasil atau enggak yang lihat dari barang gua, kayak apa sih jam tangan yang gua pakai ya, handphone apa sih yang gua pakai gitu kan, mobil apa sih yang gua kendarain. Sebenarnya kan hal-hal seperti itu memang menjadi fokus banyak orang sekarang. Padahal menurut gue kebahagiaan itu simpelnya harusnya datang dari barang-barang yang lu beli ya, tapi dari impact apa dan hal positif apa yang sudah lu lakukan untuk orang-orang sekitar lu ya, prestasi apa yang udah lu capai selama ini, karir apa, bisnis apa yang sudah lu bangun. I think kebahagiaan yang lebih bermutu itu datang dari sana ya. Yang ketiga ya, money can corrupt and distort our values ya. Ini juga sebenarnya berbahaya nih. Jadi gue baca dulu nih ya. Di saat kita memprioritaskan kekayaan ya dibandingkan integritas dan relationship, itu bisa membawa kita kepada a damaging path ya. Jalan yang merusak hidup kita. Ya ini terjadi di saat di saat kita itu sudah di tahap menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang ya. Kita nipu keluarga sendiri, kita nipu teman sendiri
ya koruptor-koruptor yang nipu rakyat, ya lo ngelakuin bisnis yang menipu banyak orang. Ya ini kan sebenarnya adalah satu problem ya, problem besar ya. Kita bisa bilang ini sebagai white collar crime ya, yang dilakukan oleh banyak orang hanya untuk mendapatkan uang gitu. Ya kayak misalkan baru-baru ini ya pejabat pajak yang punya duit ratusan miliar gitu kan. Padahal kita tahu sensitif sekali ya urusan pajak ini di Indonesia. Ternyata orang pajak ini juga pada nggak bayar pajak, terus menggelapkan pajak-pajak pengusaha-pengusaha. Ini kan sebenarnya cara-cara yang ya kenapa sih lo harus punya uang sebanyak itu dengan cara yang tidak etis itu, emangnya kenapa sih gitu? Emangnya kurang. Lagian juga kan kalau misalkan lo melakukan lu mencari uang dengan cara-cara yang seperti ini kan, toh uang juga nggak bisa lu pakai gitu kan. Lu punya duit ratusan miliar, lu pakai ntar ketahuan, ujung-ujungnya cuman lu kubur doang nih di dalam rumah, kubur di dalam tanah gitu kan. Ya gue nggak tahu lah ya, cuman mungkin ada aja orang-orang yang melakukan itu. Dan tentunya ya jangan sampai hanya karena uang ya lu jadi menipu teman lu, menipu keluarga lu jauh dari teman-teman terdekat lu, cuman gara-gara lu terlalu obsesi mengejar uang. Ya uang itu kan nggak dibawa mati guys ya, tapi kenangan-kenangan lu dengan keluarga, kenangan-kenangan lu dengan teman ya kan, reputasi lu, reputasi keluarga lu ya, itu kan semua bisa hancur cuman gara-gara lu pengen mengejar uang yang tidak ada batasnya gitu. So ini I think this is very dangerous ya. Jadi dalam proses kita mencari uang nanti ya, apalagi buat teman-teman yang bermimpi menjadi pejabat, janganlah kalian terjun ke dalam dosa-dosa yang seperti ini gitu ya. Sayang gitu, kasihan keluarga, kasihan rakyat. Gitu. Dan yang kelima ya, keempat ya, which is ini yang terakhir. Uang itu bisa menjadi source of conflict ya, baik dari relationship kita dengan keluarga, relationship kita dengan teman ya, bahkan relationship antar negara dengan negara yang lain gitu. Contohnya ya, on a very big scale ya, masalah uang ini bisa menjadi sumber dari konflik ya. Kita lihat aja US dengan China yang selalu melakukan perang dagang. Itu kan semua karena uang, ya kan? Ya di satu sisi Amerika merasa China sudah mulai becoming more powerful, ya China juga mulai maruk ingin menjadi negara yang lebih besar dan lebih powerful dari Amerika. Ya akhirnya kan mereka melakukan perang dagang nih, export ban, import ban, ya kan? Ya sebenarnya kan ini kan menimbulkan dampak yang negatif bukan hanya untuk mereka doang gitu. Ya yang namanya dua Godzilla bertarung ini kan ya, yang kecil-kecil kan semut-semut dan teri-teri ini kan semua pada keinjek ya, salah satunya kayak negara kita ini gitu. Ya yang namanya perang dagang ya akhirnya kita semua jadi susah gitu. Padahal sebenarnya ya memang sudah pasti nggak bisa, tapi maksudnya kan idealnya sebenarnya kenapa nggak kita semua negara itu saling bekerja sama dan saling membantu supaya semua masyarakat itu sejahtera dan masyarakat itu juga adil, aman, sentosa ya kan, equality everywhere ya kan, nggak ada yang miskin banget, nggak ada yang kaya banget loh jadi komunis, nggak kayak gitu. Cuman intinya tuh gitu ya, on a very big scale ya dampaknya tuh bisa kayak gitu. Tapi ya kalau kita ngelihat dampaknya kepada hal-hal yang lebih personal, misalkan kan nggak banyak juga maksudnya banyak juga keluarga-keluarga yang hancur itu cuman karena meributin harta ya. Banyak sekali sebenarnya contoh yang realnya, bahkan di hidup gue yang baik dari teman-teman yang terdekat, gue ngelihat keluarganya antara kakak dan adik berantem gara-gara warisan lah, suami sama istri berantem gara-gara suaminya nggak ngasih duit lah, gara-gara istrinya juga punya duit nggak mau bagi-bagi ke suami lah. Ya intinya tuh ya itulah gitu. Karena yang namanya
uang itu kan didapetinnya memang gak gampang ya gitu. So I think pada saat lu memiliki uang itu memang ada tendensi untuk lu tuh gak rela untuk nge-share uang yang lu punya ke orang-orang terdekat lu. Ya apalagi orang-orang terdekat aja gak rela, apalagi lu kasih ke anak-anak yatim ya kan, lu kasih ke orang-orang yang membutuhkan, ya mungkin lu lebih gak rela lagi gitu. Ya karena itu lu kerja keras untuk dapetin uang, lu merasa bahwa uang itu layaknya dia dinikmati oleh gue sendiri. Itu pikiran yang egois tapi sangat bisa dimengerti dan sangat lazim ya untuk orang itu berpikir seperti itu. Cuman memang ya dalam tahap kita berproses menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih dewasa, ya kita harus bisa mulai pelan-pelan mengesampingkan pemikiran-pemikiran yang seperti itu guys ya. Kita harus mulai, ya apapun agama kalian kan semua diajarin ya bahwa kita harus menyisihkan sebagian uang yang kita punya, rezeki kita ya untuk orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Karena prinsip buat gue pribadi adalah uang yang dititipkan ke gue, uang yang gue hasilkan ya, rezeki yang gue dapetin itu sebagian itu adalah titipan dari Allah ya, dari Tuhan untuk gue bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi kita harus kadang-kadang berpikir bahwa kita ini adalah kepanjangan dari tangan Tuhan yang supaya kita itu ya membantu orang-orang atau makhluk hidup yang membutuhkan gitu. Karena gue juga kadang suka membantu anjing-anjing terlantar gitu misalkan. So I think ya apa sih yang bisa kita lakukan ya? Kita apa sih yang bisa kita lakukan mengingat uang itu bisa memberikan dampak yang negatif buat hidup kita? Ya sebenarnya gampang sih. Kita ya harus mulai merasa bahwa uang itu hanya sebagai alat ya. Uang itu adalah alat untuk membawa kebahagiaan buat kita dan orang terdekat kita ya, tapi bisa juga menjadi alat untuk membawa kehancuran buat kita semua. Jadi dalam proses kita mencari uang, kita itu harus tahu batasnya itu di mana. Ya, jadi kita harus membuang keserakahan yang berhubungan dengan uang. Karena lu mau ngejar uang sampai kapanpun itu nggak akan ada habisnya gitu. Kayak selalu ada langit di atas langit. Ya. Selalu ada Rothschild di atas Elon Musk. Ya, jadi lu harus tahu batas cukup lu tuh di mana gitu kan. Kalau lu tahu batas cukup lo di mana, gue rasa di dalam hidup lu akan lebih mudah untuk bersyukur, ya, lebih mudah untuk menikmati apa yang lu punya, lebih mudah untuk membagi apa yang lu punya kepada orang-orang terdekat, lebih mudah untuk mengingatkan diri bahwa uang itu bukan segalanya dan jangan sampai uang itu menjadi sumber konflik. Ya, sumber konflik dan sumber masalah yang sebenarnya nggak penting dan nggak harus terjadi hanya karena kita terlalu nafsu mengejar uang. Kira-kira itulah ya yang bisa gue sampaikan, the bad influence of money ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini bisa relate dengan apa yang gue bicarakan, bisa ada intisari yang bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bantu channel gue untuk bisa didengar oleh banyak orang, karena misi gue adalah mencari teman-teman yang sepemikiran dengan gue supaya kita bisa discuss lebih lanjut ya di kolom komen ataupun di manapun ya di social media. Ya kira-kira itu yang bisa gue share hari ini. Thank you everyone, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya bisa diselesaikan dengan uang.